Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau berbagi inspirasi ke teman-teman karena saya habis baca ulang Sirah Nabawiyah karyanya Syekh Mubarakfuri. Jadi kenapa saya baca ulang? Karena memang kemarin-kemarin itu ada tugas untuk menyampaikan materi di salah satu forum diskusi. Jadi ya, saya baca ulang dan saya selalu terkagum-kagum ketika membaca Sirah Nabawiyah. Dan bab yang saya baca pada saat itu adalah bab tentang hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Jadi seperti yang kita tahu bersama teman-teman, kenapa Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, itu faktornya banyak, alasannya beragam, mulai dari karena kondusivitas Mekah tuh udah nggak terkendali lagi, udah mulai nggak aman gitu kan, penganiayaan demi penganiayaan itu udah di depan mata. Terus support sistemnya Rasulullah yang paling utama, pamannya Abu Thalib dan istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat. Jadi istilahnya di Mekah tuh suasananya udah nggak nyaman banget lah untuk berdakwah. Dan atas perintah Allah akhirnya Rasul dan para sahabat juga mengadakan perjalanan hijrah. Nah, pada saat itu tempat yang paling memungkinkan untuk kaum muslimin melakukan perjalanan hijrah adalah Madinah, yang pada saat itu namanya Yastrib. Kenapa? Karena di Madinah kondusivitasnya lebih terjaga, terus orang-orang di sana lebih welcome, sehingga Rasul dan para sahabat memilih untuk hijrah ke sana. Dan Masya Allahnya ketika mereka sudah melakukan perjalanan hijrah, mereka sudah ada di sana, ada 3 hal yang Rasulullah lakukan, yang ini poin ini yang saya ngerasa bahwa Rasulullah keren banget ya. Dari poin inilah yang saya mau kasih inspirasi itu ke teman-teman. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, ada 3 hal yang Rasulullah lakukan yang membuat akhirnya Madinah tuh jadi peradaban baru. Istilah kalau sekarang tuh Rasulullah kayak bikin negara gitu. Rasulullah membangun negara. Yang pertama itu yang Rasulullah bangun adalah masjid. Jadi fungsi masjid pada saat itu, Masjid Nabawi, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga di masjid itu Rasulullah dan para sahabat, kaum muslimin di sana melakukan pusat pendidikan itu ada di sana. Terus kemudian melakukan majelis-majelis musyawarah, terus berkumpulnya antar berbagai unsur kabilah itu juga di sana. Bahkan Masjid Nabawi itu jadi pangkalan logistik, jadi base campnya pasukan perang, terus juga jadi tempat singgahnya kaum fakir miskin pada saat itu. Jadi fungsi masjid ini benar-benar jadi pusat peradaban gitu. Nggak hanya sarana ibadah-ibadah mahdoh, tapi juga semua aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslim itu berawal dari sana. Itu hal yang pertama dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian hal yang kedua yang Rasulullah lakukan adalah Rasulullah mempersaudarakan sesama kaum muslim. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa di Madinah itu kan gak hanya ada yang nantinya menjadi kaum muslim dari golongan Ansor ya, tapi juga di sana ada kaum Yahudi gitu kan. Kerennya Rasulullah tuh tahu caranya, ini kan akan ada gelombang orang-orang baru nih gitu. Kalau nggak dipersaudarakan, nanti tidak ada ikatan takliful qulubnya, tidak ada ikatan ukhuwahnya. Maka strategi Rasulullah kedua, selain membuat pusat peradaban, membuat satu tempat gitu ya, Rasulullah juga mempersaudarakan sesama kaum muslim, yaitu kaum muslim dari Mekah, Muhajirin, dan kaum muslim dari Madinah, yaitu Ansor. Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali itu mengatakan bahwa persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor ini itu bisa mengikis sikap fanatisme atau ta'asyub yang berlebihan gitu. Fanatisme berlebihan itu yang menggugurkan kelompok berdasarkan nasab, warna kulit, tanah air. Jadi nggak ada sara lah ya gitu. Sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul atau lebih hina. Dan yang paling kerennya lagi adalah dengan strategi ini, Rasulullah itu berusaha untuk menanamkan sikap itsar. Jadi mendahului sahabat atau mendahului saudaranya ya, itsar itu, antara kaum muslimin Muhajirin dan Ansor. Itu hebatnya Rasulullah. Nah, strategi yang ketiga yang Rasulullah bikin, ini kan tempat base campnya udah ada. Terus antara
muslim yang satu dengan muslim yang lainnya sudah dipersaudarakan. Kemudian langkah ketiga yang Rasulullah bikin adalah membuat piagam perjanjian. Kita tahu bahwa di Madinah itu gak hanya hidup kaum muslimin aja, tapi juga di sana ada kaum Yahudi. Makanya Rasulullah bikin piagam perjanjiannya, selain antara Nabi, kaum mukmin dari golongan Muhajirin dari Mekah dan dari golongan Ansor dari Madinah serta para pengikutnya, tapi juga Rasulullah bikin perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, sehingga semua jenis golongan yang ada di Madinah pada saat itu hidup dengan damai gitu. Jadi yang saya simak dari kisah ini adalah Rasulullah itu satu yang jadi highlight buat saya untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman. Rasulullah itu adalah problem solver yang paling keren, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Rasulullah itu tahu apa yang jadi akar masalahnya, yang jadi inti masalahnya tuh apa. Kemudian Rasulullah punya kecakapan, kecerdasan dalam mengelola dan mencerna masalah-masalah tersebut, sampai akhirnya Rasulullah tahu apa yang harus dilakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Masya Allah. Jadi memang selain karena bantuan Allah, Rasulullah sendiri secara personal, secara pribadi, baik secara pribadi maupun karena beliau Nabi dan karena beliau Rasul, itu memang punya kecakapan dalam hal itu. Menurut saya inilah yang bisa kita teladani dari sikap Rasulullah tersebut gitu, bahwa kita sebagai seorang manusia itu juga mesti melatih diri kita untuk jadi problem solver yang baik gitu. Ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, maka bagaimana caranya kita bisa mengenali bahwa inti masalahnya adalah ini nih, akar masalahnya ini. Kalau akar masalahnya ini, maka solusinya mestinya bisa begini. Atau kita buat misalnya plan A-nya apa, plan B-nya apa, kayak gitu. Jadi buat saya itu highlight yang paling menginspirasi. Kita diminta untuk bisa jadi pribadi yang punya kecakapan dalam menyelesaikan masalah. Nah, terus gimana nih caranya supaya kita bisa jadi orang yang punya kecakapan dalam menyelesaikan masalah? Balik lagi sebenarnya, menurut saya hal yang paling pertama harus ada itu adalah husnuzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, karena memang dengan kita berbaik sangka sama Allah itu bikin kita bisa ngelihat masalah dengan perspektif yang baik gitu. Kita jadi kalau misalnya ada musibah yang menghadapi, kita nggak lantas nyalahin Allah atau nyalahin orang lain atau menyalahi keadaan, enggak. Sedih iya gitu ya, tapi kita berusaha untuk menerima itu sebagai ketetapan Allah gitu. Dan itu emang sih, itu nggak mudah, itu butuh effort yang besar untuk akhirnya bisa sampai ke titik itu ya, ngerasa bahwa musibah itu adalah takdir dari Allah, ini pasti baik buat saya. Itu pasti nggak mudah sih, karena memang penerimaan kita pertama kali, saya pribadi jujur pasti perasaannya tuh sedih, emosi, wah pikiran macem-macem gitu ya. Tapi kan efek dari itulah yang sebenarnya pengen kita dapetin kan. Ketika kita sedih, kita emosi, maka yang keluar dari diri kita tuh bukan marah-marah gitu ya, bukan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, na'udzubillah min zalik, tapi yang emosi yang akhirnya keluar dari kita tuh nangis, oke, iya gitu. Kita berusaha untuk menerima kegagalan dan bismillah nih, saya mau berubah, saya nggak mau terkurung dalam segala overthinking ini, dalam segala pikiran yang macem-macem ini, nggak mau. Maka jalan satu-satunya menurut paling awal itu adalah kita berbaik sangka kepada Allah gitu, karena kan memang sebetulnya Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, dan Allah juga yang paling tahu kalau hal itu tuh sebenarnya buruk buat kamu, makanya aku gantikan dengan yang lain, makanya tidak aku makbulkan, tidak aku kabulkan saat itu. Jadi mungkin memang doa-doa kita gitu ya, ada doa-doa kita yang kok rasanya sekarang ini belum terjadi. Bisa jadi sebetulnya karena memang saat ini itu bukan waktu yang tepat untuk kita menerima itu gitu ya. Entah itu dipending sama Allah, dipendingnya pun masih di dunia, atau dipending nanti jadi amal soleh kita di akhirat, atau itu digantikan dengan hal-hal yang lain gitu. Karena kan rezeki itu kan sebetulnya
terdiri dari berbagai macam hal ya. Rezeki sehat, rezeki harta benda, rezeki keluarga, rezeki harmonis dalam rumah tangga, rezeki pendidikan yang baik, segala macam kan sebetulnya rezeki itu macam-macam gitu. Itu sih yang pertama, kita berusaha untuk husnuzon kepada Allah. Nah, yang kedua menurut saya adalah menjadi problem solver yang baik berarti kita mengubah pola pikir kita, mengubah perspektif kita berusaha untuk membangun sudut pandang yang baik terhadap masalah yang lagi kita hadapin. Jadi kita meyakini bahwa masalah ini tuh datang karena Allah ingin membuat saya, misalnya Allah ingin membuat saya lebih dewasa karena masalah ini, Allah ingin membuat saya lebih kuat karena masalah ini, Allah ingin membuat saya jadi bisa melihat banyak hikmah, banyak pelajaran karena masalah dan musibah ini gitu. Jadi kita berusaha untuk berdamai dengan diri kita, berdamai dengan segala pikiran kita, dan mengganti kacamata kita dengan kacamata yang lebih jernih gitu, dengan kacamata yang lebih membuat mata kita tuh melihatnya terang benderang gitu. Sama halnya ketika kita dapat musibah gitu ya, dapat masalah gitu. Misalnya pada saat presentasi di sekolah, di kampus, di tempat kerja, atau misalnya kenapa sih tadi harus mati lampu, kan jadinya gagal nih presentasinya. Daripada kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang gitu ya, misalnya teknisinya gimana sih gitu kan. Ya ini memang susah sih sebetulnya, tapi kan kita berusaha ke arah situ ya. Kita berusaha untuk gimana caranya punya perspektif yang baik terhadap masalah. Jadi daripada menyalahkan teknisinya misalnya pada saat itu, atau menyalahkan MC-nya, moderatornya, gimana kalau kita ganti kalimat-kalimat menyalahkan itu dengan oh iya nggak apa-apa gitu. Tadi alhamdulillah presentasinya, yang penting materinya sebagian besar udah saya sampaikan gitu. Oh ya nggak apa-apa, pasti tadi bos-bos yang nilai atau para guru yang nilai juga tahu lah kondisinya kan mati lampu gitu ya, ada kesalahan teknis. Jadi itu sih mungkin menurut saya ya, mengubah pola pikir, mengubah perspektif kita terhadap masalah, lebih ke arah itu. Gimana caranya kita mengubah sudut pandang kita dengan lebih baik, dan hal-hal yang sekiranya membuat kita jadi cemas itu kita reda dengan memperbaiki sesuatu yang bisa kita perbaiki, bukan berusaha memperbaiki hal-hal yang gak bisa kita jangkau. Itu sih menurut saya kira-kira. Oke, jadi itu aja inspirasi di video kali ini dari kisah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Sebagai seorang yang problem solver, Rasulullah itu benar-benar bisa jadi teladan buat kita, buat saya pribadi. Dan ya memang kenapa Rasulullah dan para sahabat itu menjadi khairul ummah gitu ya, umat terbaik, karena memang di dalam diri mereka itu terdapat suri teladan yang bisa kita jadikan contoh buat kehidupan kita gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga kalian sehat walafiat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.